Tasya bisa bilang, kan dulu waktu apa ya, nggak ada pembohong besar. 2022 ini banyak banget apa ya, keberkahan dan ujian juga dari yang di atas gitu. Jadi ujian-ujiannya itu benar-benar yang nggak ada habisnya. Nggak ditanggapi. Ada tindakan nggak Kang dari? Kamu udah cerita Kang? Ada. Kalau parah Kalinya senyumin aja lah. Bagai petir di siang bolong, unggahan Natalie yang dibubuhi sebuah pesan panjang di laman media sosial pribadinya mengenai tes DNA anak sematawayangnya ramai mendapat sorotan warganet. Ada apa dengan Natalie? Mengapa pasca bercerai lalu melepas hijab, Natalie terkesan hilang kendali? Tidak hanya menyinggung soal tes DNA, Natalie juga menyikut hal lain, sehingga unggahan Natalie seperti membongkar sebuah rahasia antara dirinya dengan Sule yang selama ini ditutup rapat dari publik. Lantas, apa tujuan Natalie menguak hal yang bisa menjadi aib bagi dirinya, Sule, dan terutama bisa menorehkan beban psikologis kepada anaknya kelak? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selepas bercerai, kemudian melepas hijab, Natalie Holscher seolah linglung dengan dirinya sendiri. Tak pelak, hanya dalam tempo singkat, banyak hal yang selama ini tak diketahui publik terbongkar secara gamblang. Setelah Ustadz Dery mengungkap kondisi labilnya pasca melepas hijab, Natalie tiba-tiba muncul dengan sesuatu yang membuat publik tercengang. Bagaimana tidak, dalam unggahannya di media sosial, Natalie janda Sule itu menyinggung soal DNA putra sematawayangnya, Azam. Pada sebuah foto yang ia unggah melalui Instagram pribadinya, Natalie menuliskan cuitan panjang, seolah menumpahkan isi hatinya yang selama ini terkunci rapat. Dan berikut pesan yang ditulis Natalie yang membongkar tindakan mantan suaminya, Sule. Cukup ramai tentang nafkah anak dan lagi-lagi tentang harta, dan harta. Bisa di stop aja bulanan Azam. Mobil, rumah, silahkan ambil. Insya Allah saya bisa melalui semua bersama anak saya. Ketika dia selingkuh sama wanita lain, saya melahirkan anak saya pun dia sampai ingin tes DNA anak saya. Saya ingin menjalani hidup baru saya dengan tenang bersama anak saya. Keluarga itu bukan konsumsi publik, ya. Bukan konsumsi publik, jadi saya tidak bisa ngomong apa-apa tentang hal ini. Apapun yang terjadi, doakan yang terbaik. Orangnya sih baik, cuman ya manusia punya sifat masing-masing ya. Yang jelas aku bulanan masih jalan. Terus kan mobil juga kan masih nyicil, punya Azam, masih jalan gitu. Aku masih tanggung jawab. 2022 ini banyak banget apa ya, keberkahan dan ujian juga dari yang di atas gitu. Jadi ujian-ujiannya itu benar-benar yang nggak ada habisnya. Ujian yang untuk menjadi aku yang kuat sampai sekarang dan sampai seterusnya nanti gitu. Biarin aja, kan dituduh.
ya kan? Ya udah biarin aja. Tapi kan secara nggak langsung nama Teteh jadi Ya pencemaran nama baik itu. Ya saya mohon mah untuk diganti aja lah judul-judul kayak gitu. Untungnya saya laki-laki yang bertanggung jawab, yang selalu menyabarkan dia. Dia emosinya sekarang alhamdulillah sudah mulai bisa dikendalikan sama saya lah. Dia juga udah, ya tiap ini juga, oh ini sayang, ini gini ya sayang, ini udah sabar. Kini publik bingung dan berasumsi dengan liar karena cuitan Natalie mengisyaratkan banyak hal. Pertama, pernikahannya dengan Sule seolah dilakukan dengan terpaksa karena Natalie terlanjur berbadan dua. Kedua, pernikahan yang terkesan dipaksakan itu pun penuh dengan keraguan karena Sule sempat meminta melakukan tes DNA atas anak buah hubungan mereka. Dan ketiga, selama membina rumah tangga, Sule pernah berselingkuh dengan wanita lain. Publik yang sebelumnya tidak banyak tahu tentang apa yang terjadi di balik perceraian Natalie dengan Sule pun seolah dibukakan lebar-lebar matanya dan melihat semua rahasia, bahkan aib yang selama ini ditutup-tutupi. Lantas, seperti apa tanggapan keluarga Natalie terkait polemik yang terjadi dalam rumah tangga Natalie dan Sule? Bukan di saya Natalie. Saya kan hanya nenek dan orang tua saya. Kalau Natalie ya enjoy, kan waktu itu udah dikasih kesempatan. Tapi kan dia lakukan lagi. Ya nggak tahu. Kan saya lagi di Bandung waktu itu. Banyak yang ngomong, masa teman saya kan dari barat sampai ke timur. tapi apa omongannya Oma katanya? Sombong. Oma ngerasa kayak gitu nggak sih? Iya dari Oma sendiri nih. Kalau saya lihat ya. Oma tapi kalau Sule Kan saya tanya orang saya di rumah, yang di rumah Sule itu masih keluarga lah. Anak angkat saya tanya, Sule suka turun nggak ke kalian bawah lihat pegawai apa? Nggak pernah kata. Oh. Tapi dulu awalnya gimana sih? Nggak sombong Oma? Atau awal-awal belum menikah, mau menuju menikah? Saya kan nggak pernah ketemu langsung waktu itu. Tapi ada nggak sih curahan hati dari Kak Natalie sendiri yang membuat... Jadi kalian juga biar yakin? tahu siapa sih. Saya bukan jelekin orang, bukan. Cuman saya juga tidak setuju, tidak mau cucu saya digituin. Emang sampah, oke? Sebenarnya saya sudah lama mau buka ini, tapi kata yang mendampingi saya bilang nanti ada waktunya. Buktinya kan saya keluar, saya ketemuin kalian kan. Saya mau di dalam jalan tadi juga bisa, cuma saya nggak bisa orangnya begitu. Yang semakin yakin apa sih yang ngebuat Oma semakin yakin dengan keputusan Kak Natalie mensupport secara penuh gitu? Apa sih Oma? Ya itu bukan di saya, di diri Natalia, kan dia yang jalani. Selain sombong apalagi sih Oma? Banyak lah, ya kan. Yang paling fatal Oma? Ya, sombong. Tapi saya rasa nggak ada kecocokan, Cai. Kalau saya lihat sih, kalau dari segi-segi dari pertama sampai hari ini gitu, maksudnya kalau saya ikutin jejak penghidupannya sih kayaknya nggak ada kecocokan gitu. Maksudnya dari dalam keadaannya lah, dalam suasananya dia itu kan maksudnya lain lah gitu, maksudnya kan nggak bisa mengikuti kemauan istrinya kayak gitu kan ya. Apalagi sekarang kan keadaannya Kang Sule udah kehilangan, maksudnya berkurang dengan pekerjaannya lah, mungkin ada sedikit stres dalam bidang itu ya. Jadi yang kena istrinya kan, ya maksudnya keangkuhan. Oh, keangkuhan. Dalam keadaannya, ya maksudnya keangkuhan itu kan nggak perlu sebenarnya kan. Oh iya itu, kalau saya lihat ya itu karena pertama kali dari sifatnya dia, jadi ya orang lingkungannya dia juga nggak mau pakai dia lah dengan cara gitulah, maksud saya pastinya itu udah pasti. Makanya dia kan selalu kan dia maksudnya berkurang lah sampai hari ini dia punya pekerjaan. Nah cuman ya saya dengar banyak, sebetulnya nggak begitu penting lah, sebetulnya nggak ada masalah, hal kecil tapi sangat menyinggung perasaannya. Sekarang saya tanya, lo punya laki di rumah tapi lo nggak diajak ngomong masalah karena salah bicara atau tersinggung, lo nggak diajak ngomong, mau nggak? Didiemin.
Natalie dan Sule menikah pada 5 November 2020 yang digelar cukup mewah di Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah tamu undangan turut hadir menjadi saksi hari bersejarah bagi Natalie yang telah menyandang gelar baru sebagai seorang istri. Meski setelahnya berbagai konflik rumah tangga datang silih berganti, hingga pada puncaknya Natalie memutuskan memilih pisah jalan alias bercerai pada 2022 lalu. Nggak berlebihan sih, malah sebenarnya memang Akang ini yang aku cari gitu. Aku suka sama cowok yang cemburuan, karena dibalik kecemburuan itu berarti dia sayang. Udah itu aja intinya. Begitupun sebaliknya. Kamu sayang nggak sama aku, sayang? Sayang. Ya makasih ya. Dah. Tahu semua. Kita harus berusaha bijak lah dalam hal apapun lah. Kalau dalam masalah rumah tangga, ya apalagi baru seumur jagung ya, pasti ada permasalahan, pasti ada. Tapi gimana caranya kita tuh sering komunikasi, sering ngobrol terus. Jadi kalau begini, kalau ini begini, bagaimana kalau kita begini. Jadi kita udah membayangkan kalau kita berantem kayak seperti ini nanti gimana ya. Ya udah aku pergi jauh dari kamu, udah habis itu dingin aku balik lagi kayak gitu. Nggak ada. Kita jalanin yang sekarang aja. Saya tuh orangnya yang kalau sudah melangkah kaki ke depan nggak boleh mundur lagi ke belakang ya. Nggak ditanggapi. Ada tindakan nggak Kang dari? Kamu ada cerita Kang? Ada. Kalau para Kalinya senyumin aja lah. Saya. Ya kalau buat saya untuk artinya mereka ada perjalanan yang baik ya. Artinya saling mengerti ya kan. Kebetulan sama-sama dunia artis ya. Apalagi juga orang yang suka bercanda. Ya kan sama lah, saya juga itu kan bercanda mulu kerjanya. Itu yang emang ada ada genetik gitulah. Kita mah support aja karena kan karena mungkin ayah juga menurut anak-anak juga kan pengen ada lah namanya. Kita mah support aja. Unggahan terbaru Natalie yang tidak hanya menyinggung soal nafkah bulanan, mobil, dan isu perselingkuhan Sule juga terkait tes DNA yang sempat diminta Sule saat Natalie melahirkan putra pertamanya Azam, yang konon permintaan tes DNA lantaran sang anak tidak mirip dengan wajah Sule. Seperti sudah diduga, curahan hati Natalie ramai diserbu warganet. Ada yang memuji, tidak sedikit pula yang mencaci. Lantas, apa yang membuat Natalie tiba-tiba saja menyinggung soal tes DNA? Kalau aku sih nggak bisa kita hidup ya masing-masing ya Mbak ya. Maksudnya kita udah nggak ada keterikatan suami istri, kita sudah berpisah gitu. Dan ya beliau juga punya hak untuk itu, ya silahkan monggo gitu, mau apapun yang dia lakukan. Yang terpenting untuk saya ini malah, untuk saya pribadi, saya selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Tasya bisa bilang, kan dulu waktu apa ya, nggak ada pembohong besar. Curahan hati Natalie yang tampak emosional hingga harus menyinggung soal tes DNA dinilai sebagian kalangan seperti membuka aib sendiri. Terlebih bagi psikologi sang anak kelak, dalam hal ini Azam yang masih di bawah umur. Apa jadinya jika suatu hari nanti Azam tahu jika ibundanya pernah menyinggung perihal tes DNA? Pertanyaannya, sebagai seorang ibu, pantaskah Natalie menyinggung tes DNA untuk anak kandungnya sendiri? Itulah yang namanya seorang ibu, pasti pengen bikin anaknya itu senang, happy, bahagia gitu. Nggak boleh lihat namanya ibunya sedih. Kadang kalau misalkan aku sedih juga aku nggak mau kasih lihat ke adekku, ke karyawan, ke anak aku juga. Pokoknya mereka lihat aku semuanya, mau semuanya juga yang nonton harus lihat aku dengan semuanya happy aja udah. Karena kan bapaknya itu yang kasih nama Azam. Jadi Azam itu kata bapaknya itu artinya penguat. Dan ternyata Masya Allah dia penguat aku. Gitu, jadi artinya Azam itu, jadi kalau aku lagi kerja, lagi benar-benar yang capek, kalau udah lihat Azam tuh udah semua capek, apapun itu semuanya hilang, semuanya penyemangat. Iya,
Ya pokoknya dia penyemangat aku. Kini banyak orang yang bertanya, apa tujuan Natalie menyinggung tes DNA? Benarkah karena kekesalannya yang terus-menerus dihujat? Atau nafkah anak yang diberikan Sule terlalu kecil bagi kebutuhan hidupnya yang begitu besar? Dan berikut tanggapan pengamat sosial atas unggahan Natalie belum lama ini. Itu tentu Natalie ingin mendapatkan empati. Apa itu empati? Empati itu adalah Natalie itu mengajak followernya atau pengguna media sosial merasakan apa yang ia rasakan saat ini. Tahapan yang kedua adalah ketika empati itu sudah muncul, Natalie ingin mendapatkan yang namanya dukungan dari netizen. Apa bentuk dukungan itu? Ya, bentuk dukungan itu adalah dia mendapatkan keadilan versi dia. Nah, jadi ketika dia ingin mendapatkan keadilan versi dia, harapannya netizen mendukung apa yang dia lakukan hari ini. Nah, hari ini kan terjadi perang, dalam tanda kutip perang narasi. Misalnya Natalie posting seperti ini, kemudian Sule postingnya seperti apa. Nah, di situ nanti akan terlihat ya, siapa yang lebih wise, siapa yang lebih dewasa dalam konteks ini. Ya nggak gimana-gimana ya, udah semuanya udah clear gitu loh. Jadi public figure, orang yang dibesarkan oleh masyarakat, orang yang dibesarkan oleh media dan puji-puji masyarakat, masyarakat juga berhak menilai apakah gendang yang dimaksud itu. Misalnya bisa jadi ketika dia pegang gendang itu, dia punya pesan, "Hai Natalie, kamu jangan menari di atas gendang orang lain." Bisa jadi pemikirannya seperti itu kan, orang bisa saja menilai. Kemudian kalau dia sedang pegang gendang, bisa jadi itu juga memberikan pesan, "Jangan nyanyi terus dong." Bisa jadi seperti itu ketika dia memposting fotonya dengan gendang. Banyaklah orang akan memunculkan tafsir-tafsir baru. Kalau memang foto dengan anak itu dimaksudkan kalau si anak itu sedang mendapatkan prestasi, itu tidak ada masalah. Tapi kalau caption di bawahnya, kita posting dengan anak kita, kalau caption di bawahnya adalah caption yang tentang masalah rumah tangga, memang sebaiknya foto anak kita itu kita blur saja. Karena ketika itu di screenshot, kemudian ketika anak itu 5 tahun lagi, 6 tahun lagi, kemudian ditunjukkan kepada dia, bisa jadi dia dibully sama teman-temannya. Jadi bisa jadi orang kan macam-macam. Saya tidak menyebut Natalie, katakanlah ada orang bermasalah dengan suaminya, kemudian tiba-tiba dia memposting foto dengan anaknya, kemudian foto dengan ditambahkan caption-caption yang seakan-akan menyerang mantan suaminya. Itu mungkin akan mendapat dukungan publik, tapi dari pemerhati pendidikan, dari orang-orang yang memang menganggap itu tidak pantas, itu menurut saya sebaiknya memang foto anak itu di-blur ketika memang dalam situasi krisis seperti ini gitu loh. Bagi aku itu sulit, nggak terlalu sulit juga gitu. Jadi karena memang dari sebelumnya itu aku sudah menghidupi adik-adik aku, jadi sudah belajar dari sebelumnya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.